Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi dari kelompok 3 yang berjudul Keabsahan Data dalam Penelitian Kualitatif. Memberanggotakan saya sendiri, lalu Reni Safitri, Rija Afriansah, Radian Munti, Sarah Diva Amla, Riko Sahira, dan Agusti Firanda. Yang akan kami bahas yaitu mengenai pengertian keabsahan data dalam penelitian kualitatif, lalu apa saja teknik dan strategi dalam meningkatkan keabsahan data, dan bagaimana tantangan yang dihadapi dalam menjamin keabsahan data, yang akan disampaikan oleh rekan kami. Baik, jadi saya akan menjelaskan mengenai konsep keabsahan data kualitatif. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif adalah upaya untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dan interpretasi yang dibuat benar-benar representasi yang akurat, jujur, dan dapat dipercaya dari fenomena di lapangan. Ini bukan sekedar tentang validitas statistik, melainkan tentang membangun kepercayaan pada hasil penelitian. Yang pertama, proses memastikan data mencerminkan kenyataan sebenarnya. Keabsahan data adalah langkah untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar menggambarkan kondisi, peristiwa, atau pengalaman informan secara nyata. Peneliti berupa penangkapan makna yang sesungguhnya, bukan representasi atau asumsi pribadi. Yang kedua ada, data harus akurat, jujur, dan dapat dipercaya. Data yang valid harus bebas dari manipulasi, tidak dilebih-lebihkan, serta dikumpulkan melalui prosedur yang benar. Kejujuran informan dan integritas peneliti menjadi faktor yang penting untuk menjaga keakuratan dan kepercayaan data. Ketiga ada melibatkan kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Keabsahan data kualitatif ini melalui keempat kriteria utama, yaitu yang pertama ada kredibilitas atau sejauh mana data dapat dipercaya karena benar-benar mencerminkan realitas. Yang kedua ada transferabilitas atau yaitu sejauh mana temuan dapat diterapkan pada konteks lain yang serupa. Yang ketiga ada dependabilitas, yaitu konsistensi penelitian jika dilakukan ulang pada kondisi yang sama. Yang keempat ada konfirmabilitas atau yaitu temuan bebas dari bias peneliti dan benar-benar berasal dari data utama. Jenis keabsahan data. Yang pertama, kredibilitas. Kredibilitas berkaitan dengan tingkat kepercayaan terhadap kebenaran data dan hasil penelitian. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar menggambarkan realitas yang sebenarnya dari fenomena yang diteliti. Cara meningkatkan kredibilitas yang pertama, triangulasi, yaitu menggunakan berbagai sumber data, metode pengumpulan data, atau teori untuk memverifikasi temuan. Selanjutnya, perpanjangan keikutsertaan. Peneliti menghabiskan waktu yang cukup lama di lapangan untuk memahami konteks secara mendalam dan membangun kepercayaan dengan partisipan. Selanjutnya, ketekunan pengamatan. Melanjutkan observasi secara mendalam dan konsisten untuk mengidentifikasi karakteristik dan elemen yang paling relevan dengan fokus penelitian. Yang kedua, jenis-jenis keabsahan data adalah transferabilitas. Transferabilitas mengacu pada sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau ditransfer ke konteks atau situasi lain yang memiliki karakteristik serupa dalam penelitian kualitatif. Ini bukan tentang generalisasi statistik, tetapi tentang memberikan deskripsi yang cukup detail sehingga pembaca dapat menilai relevansi temuan untuk konteks mereka sendiri. Cara meningkatkan transferabilitas yaitu deskripsi mendalam, memberikan uraian yang kaya dan detail tentang konteks penelitian, partisipan, lokasi, dan proses penelitian. Selanjutnya, purposive solving,
memiliki partisipasi atau kasus secara strategis untuk memaksimalkan variasi dan kedalaman informasi yang diperoleh. Selanjutnya, dokumentasi konteks, mencatat secara rinci karakteristik setting penelitian, termasuk faktor sosial, budaya, dan temporal yang mungkin mempengaruhi temuan. Oke, selanjutnya keabsahan data. Yang pertama, dependabilitas. Ialah konsistensi dan keandalan proses penelitian, apakah proses dapat diaudit dan diikuti. Yang kedua, konfirmabilitas. Ialah tingkat objektivitas dan netralitas data, memastikan hasil berasal dari data, bukan bias penelitian. Di sini saya akan menjelaskan teknik pengumpulan data. Walaupun biasanya teknik pengumpulan data itu observasi, wawancara, dan dokumentasi, pada slide ini ditampilkan adalah teknik pengumpulan data khusus untuk menjamin keabsahan data. Yang pertama ada perpanjangan pengamatan. Peneliti kembali ke lapangan atau memperlama waktu observasi untuk memastikan data dikumpulkan itu konsisten, memeriksa ulang informasi, dan membangun kepercayaan dengan informan. Ini memastikan data yang dikumpul itu benar dan tidak salah interpretasi. Yang kedua ada meningkatkan ketekunan. Artinya peneliti itu harus melakukan pengamatan secara teliti, pengecekan ulang data, dan juga mencatat rincian penting secara detail. Tujuannya itu agar data yang terkumpul itu tidak dangkal. Yang ketiga ada triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi ini adalah teknik penting dalam penelitian kualitatif. Dilakukan untuk mengecek kebenaran data dengan cara triangulasi sumber, mewawancarai beberapa orang informan yang berbeda untuk menguji konsistensi data. Yang kedua ada triangulasi teknik, membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang ketiga ada triangulasi waktu, mengambil data pada waktu yang berbeda, mau pagi, siang, dan juga sore ataupun hari yang berbeda supaya data itu lebih stabil. Yang keempat ada analisis kasus negatif. Peneliti harus mencari data yang berbeda dari pola utama atau data yang tidak sesuai dengan kesimpulan awal. Jika menemukan pendapat atau situasi yang berlawanan, peneliti harus menganalisisnya. Tujuannya agar hasil penelitian itu benar-benar objektif, bukan dipaksakan. Yang kelima ada member check. Peneliti mengembalikan hasil data, misalnya ringkasan wawancara, kepada informan untuk meminta konfirmasi atau memastikan peneliti tidak salah memahami perkataan informan. Jika informan mengatakan iya benar, berarti data itu valid. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tantangan keabsahan data. Yang pertama, keterbatasan waktu dan sumber daya. Peneliti sering tidak memiliki cukup waktu, biaya, atau tenaga untuk melakukan observasi panjang, wawancara mendalam, atau triangulasi. Akibatnya, data yang diperoleh bisa kurang lengkap. Yang kedua, subjektivitas peneliti. Karena peneliti menjadi instrumen utama, bias pribadi, harapan, atau interpretasi subjektif dapat mempengaruhi proses pengumpulan dan analisis data. Yang ketiga, teknik pengumpulan data kurang bervariasi. Jika peneliti hanya menggunakan satu teknik atau misalnya hanya wawancara, data menjadi kurang kuat. Keabsahan menuntut variasi teknik seperti observasi, dokumentasi, dan wawancara. Keempat, validasi tidak konsisten. Pemeriksaan keabsahan tidak dilakukan secara rutin atau hanya di awal atau akhir sehingga data tidak validitas secara berkelanjutan. Yang kelima, transferabilitas sulit. Peneliti kualitatif biasanya bersifat kontekstual dan mendalam pada lokasi tertentu sehingga sulit diterapkan pada konteks atau populasi lain. Baik, kesimpulan, keabsahan data merupakan aspek penting dalam penelitian kualitatif karena menentukan tingkat kepercayaan, kebenaran, dan objek temuan penelitian. Peneliti perlu memastikan bahwa data benar-benar menggambarkan realitas di lapangan melalui berbagai teknik seperti triangulasi, member check, ketekunan pengamatan, audit trail,
serta uji reaksibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan kompabilitas. Keabsahan data juga menghadapi tantangan seperti subjektivitas peneliti, keterbatasan waktu, teknik pengumpulan data yang kurang memadai, serta kesulitan dalam berspesifikasi data. Oleh karena itu, peneliti harus menerapkan teknik pemeriksaan secara konsisten dan reflektif agar hasil penelitian dapat dipercaya dan memahami kontribusi ilmiah yang kuat. Mungkin sekian pembahasan dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kelebihan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.